Assalamualaikum anak-anak hebat. How are you today? Semoga kita semua dan keluarga di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Materi kita asik membaca Al-Qur'an. Pembahasan kita kali ini yaitu huruf hijaiyah bersambung dan surah An-Nas. Let's start begin our study to say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Metode pembelajaran kita masih daring nih. Doakan ya, semoga kita cepat belajar di sekolah bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, antum diharapkan terbiasa membaca basmalah sebelum memulai membaca Al-Quran. Yang kedua, antum diharapkan bisa memahami huruf hijaiyah bersambung. Yang ketiga, antum diharapkan bisa melafalkan surah An-Nas. Kita mulai yang pertama, huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, dari alif sampai ya. Sudah hafal kan semuanya? Nah, ketika menyambung huruf hijaiyah, ada beberapa tanda yang digunakan, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, huruf hijaiyah bersambung tanda fathah atau barisnya di atas. Contohnya, jalasa, jalasa. Kemudian ada labasa, labasa. Untuk mudah diingat, tanda fathah ini semuanya dilafalkan dengan akhiran huruf A. Yang kedua, huruf hijaiyah bersambung tanda domah atau baris depan. Contohnya, uzunu, kemudian rubu'u. Untuk mudah diingat, tanda baca ini semuanya dilafalkan dengan akhiran huruf U. Oh iya, dalam bahasa Arab, cara membacanya dari sebelah kanan ya. Jadi, huruf-huruf yang di sebelah kanan kita baca terlebih dahulu. Yang ketiga, huruf hijaiyah bersambung tanda kasroh atau baris di bawah. Contohnya, maliki, kemudian samaihi. Huruf lam, kaf, dan hamzah dan ha itu berbaris kasroh. Untuk mudah diingat, tanda baca ini semuanya dilafalkan dengan akhiran huruf i. Yang keempat, huruf hijaiyah bersambung tanda baca sukun atau mati. Jadi, huruf yang terdapat tanda baca ini, cara membacanya dimatikan. Contohnya, muslimu, kemudian madrasatu. Huruf sin dan huruf dal terdapat tanda sukun, jadi kita matikan hurufnya. Yang kelima, huruf hijaiyah bersambung tanda baca tasdid. Tasdid artinya jika ada tanda ini pada suatu huruf, kita tahan sebentar. Contohnya, sittatu, mudarrisu. Huruf ta dan huruf ro terdapat tanda tasdid. Selanjutnya, huruf hijaiyah bersambung tanda baca panjang. Tanda baca panjang ini biasanya ditandai dengan adanya huruf alif, huruf waw mati atau waw sukun, dan huruf ya sukun. Jika huruf tersebut terdapat di depan huruf hijaiyah, maka kita baca panjang. Contohnya, to'irotun, saburotun. Huruf to terdapat alif di depannya, dan huruf ba terdapat waw sukun di depannya. Makanya kita baca panjang. Yang terakhir, huruf hijaiyah bersambung tanda baca tanwin.
Cara membaca tanda baca ini seolah-olah di akhir hurufnya terdapat tanda nun mati atau diakhiri dengan huruf N. Contohnya, sab'atun. Kemudian ada muwazzatun. Tanda baca yang termasuk tanwin ada 3. Yang pertama fathah tain atau baris 2 di atas. Yang kedua kasroh tain atau baris 2 di bawah. Dan yang ketiga adalah dhammah tain, baris 2 di depan. Jadi ketiganya bisa kita eja seperti tan, tin, tun. Nah, ketika disambung, ada juga beberapa huruf hijaiyah yang mengalami perubahan, baik di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Nah, bentuk-bentuk perubahan hurufnya bisa antum lihat di buku besar PAI halaman 19-20. Di sana ada perubahan bentuk huruf hijaiyah baik di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk materi huruf hijaiyah tadi juga ada di sana ya. Materi selanjutnya melafalkan surah An-Nas. Surah An-Nas artinya manusia. Surah ini diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas merupakan salah satu surah yang diamalkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Selain itu, surah dengan amalan yang sama adalah surah Al-Alaq dan surah Al-Ikhlas. Dengan begitu, mari kita amalkan membaca surah An-Nas, surah Al-Alaq, dan surah Al-Ikhlas setiap hari ya. Semoga dengan membaca surah tersebut, kita semua selalu dalam lindungan Allah dan kita semua juga dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ayo kita baca surah An-Nas ayat 1-6 beserta artinya. Jangan lupa kita gunakan nada nahwan ya. Wahid, isnan, salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil ghannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah selesai pembelajaran kita hari ini, huruf hijaiyah bersambung dan surah An-Nas. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa ya ibadah pribadinya, sholat duha, sholat wajibnya, jangan ditinggalkan. Kemudian untuk tugas antum di rumah, silahkan antum kerjakan di buku besar PAI halaman 21, 22, dan 23. Bagian A dan B saja ya. Silahkan tulis langsung di buku besarnya dan kirimkan ke ibu. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.